إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muka semua ada ceria, dekat tersenyum. Sebagaimana yang kita sama-sama maklumi, kita sama-sama menghadirkan diri untuk melanjutkan kuliah umrah kita sekaligus pelaksanaan haji itu sekali. Dan untuk hari ini berilah saya kesempatan untuk menjadi pendengar. Kenapa? Sebab kita kedatangan tamu dari Bandung dan saya sudah minta agar beliau dapat menyampaikan pembahasan terhadap umrah ini agar kita dapat lebih meluaskan wawasan, memperdalami ilmu kita dalam urusan yang sedang kita mengkaji. Maka untuk itu saya akan serah majlis ini bulat-bulat kepada beliau. I will not close the ceremony, pertemuan. Saya tidak akan menutupkannya. Beliau akan langsung ambil alih tempat saya dan beliau juga akan menutupkan majlis ini. InsyaAllah. Oleh itu saya persilakan Al-Fadhil Ustaz Iman Atqiyah, anak kepada Ustaz Ikin Sadikin, yang tentunya kita sedar sudah tidak ada bersama kita. Makanya saya sekali lagi persilakan Ustaz Iman. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada kesempatan kali ini saya dapat bersilaturahmi dengan ikhwat iman yang ada di khususnya Persatuan Islam di Singapura. Pada kesempatan ini saya ingin mencoba untuk menyampaikan atau juga mengulang yang pernah disampaikan oleh Al-Ustaz Kamarudin, yang terus terang kelas pengajiannya terus saya ikuti melalui YouTube di Bandung. Jadi sudah, kalau di YouTube-nya sudah partnya ke-16 kalau tidak salah. Makanya dalam kesempatan ini sebetulnya saya harus memulai dari mana? Karena beliau sudah menyampaikan apa yang tadi disampaikan. Dan juga sebagai perbandingan saya buat juga kertas kerja secara ringkas. Barangkali bisa dibantu, itu di dalam saya buat yang juga tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh Ustaz Kamarudin. Nah, kita mulai saja terkait dengan ibadah umrah. Maka pada poin yang kedua di sini, slide yang kedua, barangkali bisa di umroh dan haji adalah ibadah badaniyah yang diwajibkan untuk semua individu umat Islam. Maknanya umroh dan haji
merupakan ibadah yang sama-sama wajib. Makanya karena merupakan ibadah yang wajib, sehingga kalau kita tinggalkan tentu sesuai dengan ketentuan kaidah hukumnya yang disebut dengan wajib itu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Apabila dikerjakan dapat pahala, dan apabila ditinggalkan merupakan dosa. Jadi jika ibadah haji dan umrah tidak dikerjakan tanpa alasan, siapapun orangnya yang sudah masuk usia mukallaf, artinya yang sudah dewasa, maka dia berdosa. Nah, namun tadi tentunya berkaitan dengan ibadah haji dan umrah ini, sering kita mendengar ada ungkapan, karena saya tidak punya uang, karena saya sakit, karena saya tidak punya waktu. Dalam Al-Quran disebutkan manis tato'ah ilaihi sabila, jadi bagi saya tidak wajib. Padahal status hukum haji dan umroh itu tidak berubah, tetap wajib seperti apapun. Hanya nanti yang berubah itu bukan status hukumnya, yang berubah itu akibat hukumnya. Artinya bagi mereka yang belum istitoah, yang belum mampu, baik uangnya, tenaganya, ilmunya atau waktunya, hajinya tetap wajib, tapi jika tidak terlaksana tidak berdosa. Nah, itu berbedanya. Jadi status hukumnya tetap wajib. Saya misalkan, saya tidak punya uang, tenaganya ada, ilmunya punya, waktunya ada, tapi uangnya tidak ada. Haji bagi saya tetap wajib. Tapi ketika tidak terlaksana sampai saya wafat karena uangnya tidak ada, maka yang berubah itu bukan hukumnya, tapi akibat hukumnya. Bagi orang yang seperti itu, haji tetap wajib, ketika tidak dikerjakan tidak menjadi dosa. Makanya jangan ada kalimat lagi bagi saya belum wajib. Kata siapa? Haji dan umroh kedua-duanya wajib bagi semua orang yang sudah dewasa. Yang berubah itu akibat hukumnya. Haji dan umroh merupakan dua pekerjaan yang berbeda. Nah, kita tengok perintahnya, atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah. Artinya, kalau memakai kalimat dan menunjukkan berbeda. Contoh, makan dengan apa? Saya makan dengan tahu dan tahu. Gak mungkin. Saya makan dengan ayam dan ayam. Kalau mau saya makan dengan 2 potong ayam. Kalau dan menunjukkan sesuatu yang berbeda. Saya berjalan dengan si Fulan. Saya berteman dengan, jadi itu menunjukkan berbeda. Makanya di sini kenapa dinyatakan atimul hajja wal umrata, sempurnakan haji dan umrah. Artinya haji dan umroh dua perkara yang berbeda. Haji wajib, umroh juga wajib. Nah, makanya nanti terkait dengan pekerjaan yang berbeda itu, nanti akan ada kaitan. Dalam haji ada tawaf, dalam haji ada sa'i, dalam umroh ada tawaf, dalam umroh ada sa'i. Hanya nanti ketika umroh masuk pada haji, maka ada tata cara yang berbeda. Oleh karena itu nanti satu saat kalau pekerjaannya terpisah, itu ada penjelasan. Tapi kalau pekerjaannya
disebut satu tapi bersatu di dalamnya, itu tidak dijelaskan. Jadi kalau sudah dikatakan haji, di dalamnya umroh. Tapi kalau dikatakan umroh, belum tentu di dalamnya haji. Makanya nanti ada haji tamattu, ada haji qiran, ada haji ifrad. Artinya ada haji saja dan ada haji yang juga di dalamnya umrah. Maka tentu nanti caranya akan berbeda. Nah, demikian pula dengan pekerjaan umrah ketika terpisah dari haji itu berbeda. Tidak sama. Dalam pelaksanaannya itu berbeda. Tidak sama ketika umrah masuk dalam pekerjaan haji. Nah, oleh karena itu, berkaitan dengan kewajiban yang berkaitan dengan haji dan umroh yang berbeda, dalam salah satu sabdanya sebelumnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ta'ajjalu ilal haji, yakni al-faridah, fa inna ahadakum la ya'ridu ma ya'ridu, la yadri ma ya'ridu lahu. Bersegeralah. Bagi siapa? Bagi mereka yang sudah mampu. Mampu uangnya, mampu ilmunya, mampu tenaganya, dan lain sebagainya. Untuk segera melaksanakan haji, termasuk juga melaksanakan umrah. Kenapa? Sebab salah seorang di antara kalian tidak mengetahui apa yang akan terjadi esok. Timbul pertanyaan, sekarang sudah diprogram misalkan, kapan berangkat umroh? Yakin tidak ibu dan bapak berangkat? Jangankan 2-3 bulan ke depan, besok saja ketika sudah ditentukan akan berangkat, belum ada orang yang tahu pasti berangkat. Makanya kenapa di dalam Al-Quran sering kita mendengar, satu di antaranya Allah menyatakan, Iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kalian sudah berbulat hati untuk mengerjakan atau meninggalkan satu perkara, fatawakkal 'ala Allah. Tawakal saja kepada Allah. Sebab nanti ketika uangnya sudah dibayar, ilmunya sudah kita cari, fisiknya sudah kita siapkan, tanggal berangkat sudah ditentukan. Nah, kalau kita tidak tawakal kepada Allah, ada kemungkinan ketika tidak jadi berangkat, mungkin sakit. Tidak jadi berangkat, mungkin cancel pesawatnya. Tidak jadi berangkat, ada hal-hal yang lainnya. Kalau sudah tawakal kepada Allah, saya yakin tidak akan ada orang yang menyesal karena gagal berangkat. Dalam perkara apapun, kita sudah berusaha, sudah berdoa, tinggal tawakal kepada Allah. Apa yang akan terjadi, itulah yang disebut dengan takdir Allah. Sebab bukan sedikit orang yang sudah siap berangkat, ternyata gagal pada hari keberangkatan. Di tempat saya, Bu, di Bandung, bagnya sudah diangkat, sudah masuk asrama haji kalau di sana. Jadi tinggal orangnya yang berangkat. Besok tinggal berangkat ke airport. Malamnya dia tidur di kursi, kemudian dia nonton televisi supaya mudah bangun katanya. Tapi ketika pagi-pagi dibangunkan, dia sudah tidak ada. Jadi bagnya sudah ikut ke Mekah. Orangnya tidak jadi karena keburu lama. Bagi orang yang seperti ini, maka itulah takdirnya. Oleh karenanya, tidak mustahil nanti mungkin ada berubah waktu, berubah pesawat. Kalau kita sudah tawakal kepada Allah, kita akan menerima dengan lapang dada. Inilah takdir Allah yang terbaik bagi kita. Tidak akan pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik dan tidak benar. Apapun yang diberikan Allah, bagaimana kita mensikapinya, maka itu akan terasa nikmat bagi siapapun. Nah, ketika kita mau makan, ayam dah siap, telur dah siap, nasi dah siap, ternyata terjatuh ayamnya, nasinya terjatuh, yang tertinggal garam. Maka kalau kita tidak menerima itu takdir dari Allah, ketika makan dengan garam yang terpikir ayam, tidak enak makannya.
Tapi kalau kita yakin, oh ini takdir Allah.